Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur berkat taufik Allah, kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan nama Allah Al-Qarib, berdasarkan kitab Mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Lihat muka surat 469. Nama Allah Al-Qarib. Kita langsung saja membahas tentang dalilnya. Dari mana nama Allah Al-Qarib ini diambil? Sungguh banyak di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebut tentang namanya ini, Al-Qarib. Begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Sehingga membuat kita tidak lagi ragu. Malah yakin, seyakin-yakinnya bahwa salah satu dari nama Allah Al-Asma'ul Husna adalah Al-Qarib. Memahami nama Allah Al-Qarib ini sangat penting. Sehingga kita tidak perlu menggunakan orang-orang tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tak perlu. Maksud Ustaz, tak perlu menggunakan perantaraan apabila kita ingin memohon kepada Allah. Orang yang menggunakan orang tengah dalam usaha mereka mendekatkan diri kepada Allah adalah di antara sebab kejahilan mereka terhadap nama Allah Al-Qarib. Bertawasul kepada Allah bukan tak boleh, boleh. Tapi kita kena faham ada tawasul yang dibenarkan dan ada tawasul yang dilarang. Kalau sebelum berdoa, lalu kita sebut banyak-banyak nama-nama Allah, boleh. Itu namanya bertawasul dengan Al-Asma'ul Husna. Bertawasul sebelum berdoa dengan menyebut amal ibadat yang kita telah lakukan, boleh. Itu namanya tawasul dengan amal ibadat atau amal saleh. Bertawasul kepada Allah melalui doa orang-orang yang masih hidup dan hadir pula orang tersebut juga boleh. Minta tolong pada orang-orang tertentu, orang-orang alim, agar mendoakannya selamat pergi hingga balik dari umrah atau kemana saja, boleh. Tapi orang yang diminta doa itu mesti hidup.
Hanya 3 ini saja tawasul yang dibenarkan oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang disepakati. Tak perlu kita bertawasul pada orang-orang yang telah wafat. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi terhadap wali-wali tertentu yang lama telah meninggal dunia. Jangan disebut-sebut dalam doa. Aku memohon kepadamu ya Allah berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat Syekh Rifai, berkat Syekh Badawi, berkat Syekh Sanusi. Betul, mereka adalah wali-wali Allah, tapi mereka telah wafat. Tawasul pada orang yang masih hidup boleh. Itu sebabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Madinah dilanda kemarau panjang, baginda tidak mendatangi kuburan Nabi. Walaupun baginda tahu, walaupun beliau Amirul Mukminin Umar bin Khattab tahu di dalam kubur baginda Rasul hidup, tapi baginda tidak mendatangi kuburan Nabi sambil minta-minta kepada Nabi, tapi beliau mendatangi uncle-nya Nabi, Abbas. Tolong doakan untuk kami, wahai Abbas. Abbas pun berdoa dan tak lama kemudian hujan pun turun. InsyaAllah di celah-celah pembahasan nama Allah Al-Qarib, kita akan faham dengan penuh yakin bila minta directly, langsung kepada Allah, tanpa perantaraan orang-orang tertentu, kedudukan orang-orang tertentu. Baik. Pertama tentang dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka jawablah olehmu bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Ada perkataan fa inni qarib. Aku sangat dekat. Satu. Nanti kita akan bahas rahasia di balik ayat ini. Apa rahasianya? Demikian juga Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi yang sangat alim, taat. Kata beliau, apabila kami menurun wadi, apabila kami menurun lembah, kami bertasbih, dan jika kami mendaki, kami bertahlil dan bertakbir. Bila menurun, kita bertasbih, yaitu membaca subhanallah, subhanallah, yang artinya maha suci Allah.
daripada kerendahan. Bila kita bergerak ke arah yang rendah, seperti turun lift, turun tangga, zikir yang paling bagus adalah Subhanallah. Yang mana maksudnya Maha Suci Allah daripada kerendahan. Apabila kita mendaki, kita ucap tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan ucap takbir Allahu Akbar. Naik tangga, naik lift, baca Allahu Akbar atau la ilaha illallah. Falsafahnya tinggi macam mana pun, kita menuju ke atas, namun Allah lagi tinggi. Membesar macam mana pun bila kita mendaki, Allah lagi besar. Allahu Akbar. Yes, itu falsafahnya. Sebabnya zikir, itu sebabnya zikir tak cukup sekedar ucap saja, tapi kita kena faham maksudnya. Apa rahasianya bila menurun baca Subhanallah? Sebab Subhanallah itu bermakna mensucikan Allah daripada kecacatan, keaiban, kerendahan. Sebab kita sedang merendah, namun Allah tidak rendah. Bila sedang mendaki, kita rasa besar, kita sebut Allah lagi besar. Allahu Akbar. Hanya saja kata Abu Hasan Al-Asy'ari, kami ketika mendaki itu bertakbir dengan suara yang kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi larang. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Innahu ma'akum sami'un qarib. Sekalian manusia, kasihanilah dirimu. Dengan makna, jangan kamu sebut dengan suara yang kuat dan lantang. Perlahankan suaramu, itu maksudnya. Karena Allah yang kamu panggil itu, dia bukan peka dan dia juga bukan jauh, tapi dia maha mendengar lagi maha dekat. Untuk apa terpekik-pekik? Kecuali zikir-zikir tertentu yang memang disuruh, disyariatkan agar dikuatkan, seperti azan. Karena matlamat azan untuk memberitahu pada orang ramai masuk waktu. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Takbir hari raya, sebab itu mengandung syiar. Selain itu, hendaklah dengan suara yang rendah. Apakah zikir namanya, apakah selawat namanya, semuanya dengan suara yang rendah. Ustaz tidak begitu setuju. Ada ulama mengatakan zikir perlahan-perlahan, tetapi kalau selawat hendaklah dengan kuat dan nyata. Nah. Sebab selawat itu termasuk bab doa. Dari mana Ustaz selawat itu mengandung makna doa? Coba dengar baik-baik. Allahumma ya Allah, salli, berilah kesejahteraan ala Muhammad, ke atas Nabi Muhammad. Itu permohonan. Untuk apa dikuatkan kalau Allah itu tidak peka? Untuk apa dikuatkan, terpekik, terlolong,
marhaban. Sebab Allah itu maha dekat. Terpekik terlolong itu kalau jauh. Ini yang Ustaz maksudkan. Gara-gara jahil dengan nama Allah Al-Qarib, coba kita lihat habis salat fardu. Imam berzikir, berwirid dengan suara kuat, pakai mic lagi, sehingga mengganggu jemaah yang masbuk, yang ingin meneruskan salat yang belum sempurna. Orang yang ada ilmu, dia tidak akan buat macam itu. Nah, sekarang kita berpindah. Setelah mengetahui adanya dalil, sekarang kita berpindah. Apa makna nama Allah Al-Qarib? Ustaz ulang sekali lagi. Setiap nama Allah di dalamnya ada sifat. Kalau Al-Hayyu itu nama Allah yang maha hidup, sifat yang ada di dalamnya hayat, hidup. Kalau nama Allah Al-Alim, maha mengetahui, sifat yang ada dalamnya Al-Ilmu. Kalau nama Allah Al-Qarib, maha dekat, maka sifat yang ada pada Allah adalah Al-Qurbu. Qurbu maknanya dekat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang memeliharanya, dia masuk syurga. Nah, makna siapa yang memelihara Al-Asma'ul Husna ada 3 maknanya. Awak mesti mengetahui 99. Jangan kurang. Bukan hafal ya, mengetahui. Yang kedua, awak mesti faham apa maknanya. Sebab setiap nama Allah mempunyai nama yang berbeza. Yang ketiga, awak mesti berdoa kepada Allah dengan panggilan menggunakan nama-namanya. Sebagaimana firman Allah pada ayat 180 surat Al-A'raf, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki al-asma'ul husna. Oleh sebab itu, panggillah Allah, serulah Allah dengan memanggil al-asma'ul husna. Ya Allah boleh, Ya Rabbi boleh, Ya Qarib juga boleh, Ya Razzaq juga boleh, Ya Hayyu Ya Qayyum juga boleh. Yes. Jangan panggil Allah dengan nama-nama yang direka-reka. Tak boleh. Nah, salah satu daripada Al-Asma'ul Husna, penyebab kita masuk syurga, salah satu dari yang 3, kita mesti faham apa makna nama tersebut. Nah, dalam hal ini Al-Qarib. Al-Qarib menurut bahasa maknanya dekat. Lawannya jauh. Lawan dekat tentu jauh. Allah tidak katakan dia jauh daripada manusia, dari makhluk. Dia dekat. Sedangkan Al-Qarib menurut pandangan syarak, menurut pandangan agama pula, Al-Qarib adalah satu daripada nama-nama Allah. Tiada jarak yang memisahkan antara dia dengan makhluknya. Tidak ada pemisah. Dengan makna sangat dekat. Nama yang baik ini menunjukkan betapa sempurna kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaannya dengan makhluknya.
sedangkan dia bersemayam di atas arasy. Dan dia mengatasi semua makhluknya. Dengan kata lain, dia maha dekat dengan makhluknya di dalam ketinggiannya. Walaupun dia berada di arasy, di atas arasy, di atas segala-galanya, tetapi dia dekat. Jangan katakan mustahil. Kalau mustahil itu barangkali untuk makhluk. Makhluk dikatakan dekat, padahal dia berada jauh. Itu memungkinkan. Tapi bagi Allah tidak ada mustahil. Dia berada di atas arasy, pada masa yang sama dia sangat dekat. Ini yang dimaksudkan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Pembahagian al-qurbu. Nah, al-qurbu sifat dari nama Allah Al-Qarib dapat dibagi kepada dua. Yang pertama namanya qurbun am, yang kedua qurbun khas. Sama dengan pembahagian kita atau perbincangan kita sebelum ini. Ada namanya wilayah ammah, perlindungan Allah, pertolongan Allah secara umum. Ada wilayah khasah, perlindungan dan pertolongan Allah secara khusus. Kita dah bahas dah. Lebih kurang dengan makna itu. Ada qurbun am, kedekatan Allah dengan makhluk secara umum. Ada pula kedekatan Allah secara khusus, special, yang dipanggil dengan qurbun khas. Kita baca sedikit. Jika kedekatan Allah Azza wa Jalla daripada makhluknya ingin dibagi, maka ia terbagi kepada dua bahagian. Pertama, qurbun am. Yang kedua, qurbun khas. Memahami ini sangat mustahak. Qurbun am, iaitu dekat umum. Dekat ini meliputi ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Allah tahu yang di atas, yang di bawah, yang di kiri, yang di kanan, yang di depan, yang di belakang. Hatta apa yang ada di dasar laut atau di perut bumi, Allah tahu. Itu namanya qurbun am. Dia maha dekat kepada manusia. Dan kedekatannya kepada manusia melebihi dekat manusia itu daripada urat lehernya sendiri. Kalau setiap manusia ada urat leher yang menempel pada leher, yang tak terpisahkan antara urat leher dengan leher manusia, dekatnya Allah kepada manusia lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Kedekatan inilah yang disebut dengan istilah al-ma'iyyatul 'ammah, yaitu kebersamaan Allah secara umum. Ini dia qurbun am. Dengan makna ilmu Allah. Betul tak Allah tahu apa yang orang Islam buat? Betul tak Allah juga tahu apa yang orang kafir buat? Semua Allah tahu. Itu namanya qurbun am. Kedekatan Allah kepada segala-galanya. Allah dekat kepada orang jahat, Allah dekat pada orang baik. Dengan makna ilmu Allah. Adapun qurbun khas, kedekatan Allah secara khusus, kedekatan Allah pada hambanya yang taat.
apabila bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa melakukan ketaatan kepada Allah, salat umpamanya, puasa umpamanya, baca Quran umpamanya, lebih-lebih lagi ketika sujud, itu namanya kedekatan khas. Orang-orang yang memohon kepadanya, lebih-lebih lagi pada sepertiga akhir malam, orang-orang yang menyahut seruannya, suruhan Allah dibuat, larangan Allah dijauhi. Kedekatan itu tuh namanya kedekatan khas, special kedekatan. Kedekatan jenis ini membawa maksud kecintaan Allah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang layak dan berhak mendapat kecintaan-Mu, ya Allah. Yang berhak mendapat pertolongan Allah. Yang berhak mendapat pengkabulan doa-doa mereka daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati mereka. Mereka yang taat membuat suruhan dan menjauhi larangannya. Kedekatan inilah yang disebut juga dengan al-ma'iyyatul khasah, yaitu kebersamaan Allah secara khusus dengan membawa makna Allah tolong, Allah bantu, Allah protect. Itu sebabnya ingin mendapat kecintaan dari Allah, ingin mendapat perlindungan dari Allah, ingin mendapat pengkabulan doa dari Allah, hendaklah senantiasa dekatkan diri kepada Allah. Bila awak jauh, Allah Subhanahu wa taala tidak akan tolong awak. Allah pun akan menjauh. Dengan makna Allah akan reject amalanmu, tidak kabulkan doamu. Okey. Ini yang Ustaz katakan, memahami makna ini sangat mustahab. Sekarang kita berpindah kepada kehebatan nama Allah Al-Qarib. Di mana hebatnya Ustaz nama Allah Al-Qarib ini? Di sini Ustaz tulis ada 4 kehebatan nama Allah Al-Qarib. Di antara kehebatan nama Allah Al-Qarib, pertama, Allah Maha Agung lagi Maha Dekat. Hadirin dan hadirat, kalau orang Malaysia ini sangat faham siapa itu agung. Orang yang paling tinggi, yang sangat mulia dalam pandangan rakyat. Kalau dikatakan, oh dia itu orang yang dekat dengan agung, kita boleh faham-fahamlah keistimewaan orang tersebut. Kalau agung kenal dia, itu baru agung dari kalangan insan. Macam mana bila ada insan yang dikatakan dekat dengan yang Maha Agung, yang dipanggil dengan wali Allah, yang dipanggil Rasulullah, yang dipanggil dengan Nabi-Nabi Allah, yang dipanggil dengan Ulul Azmi, lagilah kedudukan mereka sangat tinggi. Apalagi wali itu sendiri mengandung makna dekat. Wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Syarat untuk menjadi wali Allah ada 2. Pertama, imannya mantap, tak bercampur syirik dan khurafat walau sedikit. Dan yang kedua, sifat wali Allah. Mereka orang yang bertakwa pada Allah. Suruhan-suruhan Allah mereka buat.
larangan-larangan Allah mereka jauhi. Dua sifat itu tertera pada ayat 62 dan 63 dari surat Yunus. Semua kita dah sebut. Ustaz harapkan mudah-mudahan kita semua, Ustaz, bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa memiliki kedua-dua sifat tersebut. Sehingga layak dalam pandangan Allah kita sebagai wali-wali Allah yang layak mendapat perlindungan dan pertolongan Allah. Sebab kita dekat. Tak jadi masalah kalau dulu agak jauh dengan Allah. Sekarang dah dekat. Kalau boleh kedekatan kita ni akan bertambah-tambah lagi. Kedekatan kita kepada Allah tahun 2022 hendaknya lebih dekat berbanding tahun sebelumnya. Sehingga nyawa kita dicabut dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kehebatan nama Allah Al-Qarib ini, Allah Maha Agung dan Maha Dekat. Dia Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Yes, kita kena yakin ini. Walaupun ada orang yang mengatakan, tak boleh kata Allah bersemayam di atas arasy. Tapi kita yakin Allah bersemayam di atas arasy. Sebab Allah yang sebut dalam 7 ayat dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy. Jangan tanya bagaimana dia bersemayam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arasy itu di langit. Lebih tinggi daripada langit yang ketujuh. Lebih tinggi daripada Sidratul Muntaha. Dia mengatasi segala makhluknya. Dia maha dekat, melebihi dekatnya manusia dari tengkuk kenderaannya. Allah dengan manusia lebih dekat daripada dekatnya manusia dengan tengkuk kenderaannya. Maksudnya, dia naik onta, dia naik kuda, dia naik apa saja binatang yang ada tengkuknya. Onta ke, kuda ke, betul tak? Betapa dekatnya antara insan tersebut dengan tengkuk binatang kenderaan yang dia kenderai. Namun demikian Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat lagi daripada itu. Kalau Allah dah gambarkan seperti itu, Rasul juga telah gambarkan seperti itu. Apakah kita masih lagi tak percaya ke? Tak dengar cakap siapa lagi? Kalau tak dengar cakap Allah dan cakap Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allah juga telah berfirman. Coba dengar apa kata Rasul. Innalladzi tad'unahu sami'un qaribun aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya zat yang kamu menyerunya itu, yakni Allah, zat yang kamu berdoa kepadanya, dia adalah maha mendengar lagi maha dekat. Dia, yakni Allah, lebih dekat kepada salah seorang dari kamu daripada tengkuk tonggangannya. Itu dia. Yang cakap itu Nabi Muhammad, yang maksum, tak pernah salah. Tapi sayangnya, sungguh banyak manusia lebih percaya cakap tuan gurunya, bukan cakap Rasul. Lalu ditafsirkan begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid."
dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Kalau urat leher dah menempel, tak dapat dipisahkan urat leher dengan leher, Allah yang sebut bahwa dia dengan kita lebih dekat daripada antara kita dengan urat leher. Masih lagi tak faham? Memang jahil sungguh. Oh tak Pak Ustaz, kita tak boleh artikan macam itu. Hadirin dan hadirat, Ustaz ingin ulang, entah buat kali yang ke berapa ratus agaknya. Panduan mempelajari nama dan sifat Allah ada 3. Ustaz ulang untuk kesekian ratus kali. Pertama, ini panduan ya untuk mempelajari sifat Allah. Pertama, Allah Maha Ghaib. Allah ada tapi tak nampak. Setuju? Allah Maha Ghaib. Semua kita percaya dia ada tapi dia tak nampak. Okey. Bila dia tak nampak, kita mampu tak untuk mensifati Allah itu bagaimana? Jawabnya tak mampu. Kita hanya mampu mensifati sesuatu bila kita dapat lihat dia. Seseorang yang keluar dari belukar semak, lari, terhengah-hengah, dalam keadaan mukanya yang pucat, jumpa kita. Kawan, mengapa kamu keluar dari belukar itu dengan terhengah-hengah, ketakutan, mukamu pucat? Aku nampak ada ular sawa besar. Sebesar paha badannya. Panjangnya lebih kurang 5 meter. Warnanya kuning bercampur hitam. Mengapa orang tersebut dapat mensifati ular sawa seperti itu? Besarnya sebesar paha, panjangnya lebih kurang 5 meter. Colornya, warnanya hitam bercampur kuning. Dari mana dia mampu mensifati ular sawa tersebut? Bukankah karena dia memang lihat? Yes. Karena dia lihat ular sawa. Nah, Allah Maha Ghaib. Kita tahu dia ada tapi kita tak nampak dia. Kita tak mampu memberi dia sifat. Sedangkan dia ada sifat. Segala sesuatu mesti ada sifat. Cuma karena Allah Ghaib, kita tak nampak. Kita tak mampu mensifatinya. Satu. Ingat baik-baik prinsip ini. Bila prinsip ini kita miliki, kita tak mudah dikelirukan oleh orang-orang tertentu. Yang kedua prinsipnya. Yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah adalah Allah sendiri. Karena makhluk tak nampak Allah, Allah pula ceritakan tentang sifatnya dalam Al-Quran. Allah kata dia ada wajah. Allah kata dia ada tangan.
Allah kata dia bersemayam di atas arasy-Nya. Allah kata dia mendengar. Allah kata dia hidup. Allah kata dia maha bijaksana. Allah kata dia dekat. Yang punya diri yang cakap. Kita wajib percaya tak? Wajiblah. Yang punya diri cakap. Allah bersemayam di atas arasy saja ada 7 ayat menyebut. Dia kata dia dekat dengan makhluknya, dengan manusia, lebih dekat daripada dekatnya manusia dengan urat lehernya. Dia yang cakap. Lalu kita tak mau percaya? Dah tak tahu. Macam mana lagi nak memberi kefahaman? Oh tidak, tak boleh kita cakap Allah ada wajah. Itu bermakna kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Hadirin dan hadirat, manusia yang mulia ini, manusia makhluk yang mulia, wajar tak disamakan dengan binatang? Monyet ada wajah. Manusia ada wajah. Lebih-lebih lagi khinzir. Wajah si fulan itu macam muka monyet lah. Muka si fulan itu macam muka khinzir lah. Wajar tak? Semua kita akan kata tak wajar. Ini kan pula kita tidak menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluknya. Yang jelas tidak akan sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma kalau Allah kata dia ada wajah, yakini sajalah. Tapi yang pasti wajah Allah tak sama dengan wajah makhluk. Titik, full stop. Jangan bahas lagi. Kalau Allah kata dia bersemayam di atas arasy, yakini saja dia memang bersemayam. Tapi bersemayamnya tidak sama dengan bersemayamnya makhluk. Selesai masalah. Mengapa susah sangat? Yang ketiga prinsipnya. Kalau ada pun insan yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah. Sebab Rasul menerima wahyu. Allah boleh beritahu kepada Rasul melalui wahyu apa yang makhluknya atau apa yang umatnya tak tahu. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Allah, kata Nabi, sabda Nabi, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Lalu Allah berfirman, "Hai hamba-hambaku, jika kamu ada hajat, mohonlah kepadaku ketika ini. Akan kukabulkan hajatmu. Hai orang-orang yang berdosa, mohonlah ampunan kepadaku ketika ini. Niscaya aku akan ampunkan dosa-dosamu." Allah yang offer. Hadis sahih. Dia kata, Nabi kata, Allah turun. Kita wajib yakin Allah memang turun. Jangan tanya macam mana cara Allah turun. 3 prinsip dalam mempelajari nama-nama Allah. Pertama, Allah Maha Ghaib. Yang kedua, yang paling tahu tentang Allah adalah diri Allah. Itu sebabnya apa saja yang Allah kata dalam Quran, yakini saja. Yang ketiga, apa saja yang dia katakan oleh Rasul tentang sifat Allah, yakini saja. Tanpa dipertanyakan. Tanpa diserupakan. Selesai masalah. Kenapa mesti takwil ini, takwil ini, takwil ini? Semua ini kerja manusia yang terlalu gunakan akal.
Berapa banyak perkara-perkara gaib, angin, roh. Padahal itu makhluk, tak mampu kita nak menjelaskannya karena tak nampak. Ini kan pula yang maha gaib. Ini panduan ini sangat berfaedah. Termasuk Allah itu qarib dengan penjelasan begini. Yang kedua, kehebatan kedekatan Allah. Seolah-olah kamu melihatnya. Karena dekatnya Allah seolah-olah kita melihatnya. Dia maha dekat tanpa sentuhan. Dia jauh tanpa terputus. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Dia bersemayam di atas arasnya. Sehingga ada istilah fahuwa subhanahu wa ta'ala qaribun fi uluwihi aliyun fi qurbihi. Dia maha suci, lagi maha tinggi, dia maha dekat di dalam ketinggiannya, dia maha tinggi di dalam kedekatannya. Faham-fahamlah. Macam itu istilah ulama akidah. Yang ketiga, dia mendekati sesiapa yang beribadat kepadanya. Mengingat waktu yang sangat terbatas, Ustaz percepatkan saja sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, Shibran, satu jengkal, Allah akan datang mendekati dirinya sehasta. Maknanya lagilah laju Allah hendak mendekatkan dirinya kepada kita. Sekiranya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, aku akan datang menujunya sedepa. Kalau hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan cara berjalan, aku akan mendekatkan diriku kepadanya secara berlari. Apa maksudnya ini? Bila kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, Allah lagilah ingin mendekatkan dirinya kepada kita. Dengan makna dia akan tolong kita. Yang keempat, di antara kehebatan kedekatan Allah dengan makhluknya, dia tidak menjadikan perantaraan antara dirinya dengan sesiapa yang berdoa kepadanya. Ini yang Ustaz sebutkan tadi. Sebabnya Allah berfirman, "Hei Muhammad, jika ada orang yang bertanya tentang aku, jawablah aku dekat." Sudah mengatakan aku dekat, langsung Allah sebut, aku kabul apa yang dia minta. Ini ada penjelasannya dari sudut bahasa. Allah tidak sebut fa inni qarib, fa inni ujibu da'watad da'i. Tapi langsung Allah sebut, sesungguhnya aku dekat, aku kabul apa saja yang dia minta. Allah tidak batasi. Katakan aku dekat, aku kabul, langsung aku kabul. Aku dekat, langsung aku kabul. Allah tidak gunakan istilah, katakan aku dekat, maka aku akan kabul. Tak gunakan maka. Ini ulasannya yang Ustaz dah tulis. Allah tidak gunakan fa inni qarib, fa inni ujib, aku dekat. Allah tidak gunakan fa inni ujib, maka sesungguhnya aku akan kabul. Allah tak gunakan fa inni. Allah tak gunakan perantaraan fa inni. Karena siapa saja yang berdoa kepada Allah dan Allah itu dekat, langsung Allah kabulkan. Tentu sajalah dengan syarat-syarat memenuhi adab-adab dalam berdoa yang kita telah jelaskan beberapa minggu yang lalu sampai 2 siri, sebab ada 20 adab-adab dalam berdoa.
Sila lihat dalam buku Ke Arah Memahami Al-Quran dan Hadis jilid 2. Okey. Demikian jugalah apabila nama Allah Al-Qarib digandingkan dengan namanya yang lain. Al-Qarib dengan Al-Mujib. Begitu juga apabila digandingkan Al-Qarib dengan As-Sami'. Sudahlah dekat, dia maha mendengar pula. Sudahlah dekat, dia maha mengabulkan pula. Sila baca. Kemudian lihat muka surat 475. Apa makna sifat Allah Al-Qurbu, Al-Qurbu yang tersirat di dalam Al-Qarib? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Ustaz pernah sebut bahwa sifat Allah itu pada garis besarnya ada dua. Satu, sifat kesempurnaan dipanggil subutiyah, dan satu lagi sifat salbiyah, yaitu menafikan daripada Allah sifat kekurangan. Contoh ayatul kursi. Al-Hayyu Al-Qayyum itu subutiyah, sifat kesempurnaan, sebab maknanya maha hidup dan maha mengurus makhluk terus-menerus. Subutiyah dari kata sabit. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Itu salbiyah. Karena kita menafikan dari Allah sifat mengantuk dan tidur. Sama dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ahad dan samad itu subutiyah. Allah itu Maha Esa. Allah itu tempat kita meminta. Itu subutiyah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Allah tidak serupa. Itu salbiyah. Kemudian subutiyah pula terbagi dua. Ada subutiyah zatiyah, ada subutiyah fi'liyah. Subutiyah zatiyah, yakni sifat kesempurnaan Allah yang tidak memerlukan kehendak. Jadi dalam bab ini, Al-Qarib dia termasuk subutiyah zatiyah. Allah senantiasa dekat. Dan pada masa yang sama dia juga adalah subutiyah fi'liyah. Sifat kesempurnaan yang berkehendak kepada kehendak Allah. Dia akan dekat kepada orang yang dia kehendaki. Dia tidak mau mendekat terhadap orang yang dia kehendaki. Kepada siapa dia berkehendak untuk dekat dan selanjutnya tolong? Siapa-siapa yang suka mendekatkan diri kepada Allah, yang taat pada Allah, yang buat suruhan Allah, yang jauhi larangan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Tetapi sesiapa yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, Allah tak mau dekat kepadanya. Tak mau dekat dengan makna Allah tidak akan tolong dia. Allah tidak akan bantu dia. Disebabnya anak-anak muda mat rempit. Sudahlah boncengan dengan pacarnya yang belum kawin lagi, bawa laju-laju, tekangkang sana, tekangkang sini. Mengapa Allah tidak tolong? Mengapa Allah tidak selamatkan mereka? Karena mereka sendiri tidak mendekatkan diri kepada Allah.
Dekatkan diri kepada Allah. Kalau mau Allah dekat kepada kita. Lihat dalam hadis Qudsi tadi. Jika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, Allah akan datang mendekati satu hasta. Betul tak ini? Maknanya lagi jauh. Maknanya lagilah Allah itu berusaha, Allah maaf. Lagilah Allah itu ingin mendekatkan dirinya kepada orang yang mendekat. Sejengkal kita mendekat. Allah mendekat kepada kita sehasta. Sehasta kita mendekatkan diri. Allah mendekatkan menuju kita sedepa. Berjalan kita mendekatkan diri kepada Allah. Allah datang menuju kita dengan cara berlari. Ini ilmu. Tak memahami ini yang akhirnya menjadi mangsa yang sangat disukai oleh syaitan. Syaitan sangat takut dengan orang yang ada ilmu. Dengan kata lain, syaitan tak boleh kelentong. Tak boleh kelentong orang yang ada ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi. Ilmu akidah. Tidak mudah dia nak kelentong sesuka hati. Sebab kita tahu ini. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Apa kata Allah dan apa kata Rasul semuanya benar belaka. Apalagi hadisnya sahih. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi nama Allah Al-Qarib ni Al-Qurbu, dia adalah dari subutiyah untuk kedua-dua jenis subutiyah. Satu subutiyah zatiyah, yang kedua subutiyah fi'liyah. Kedua-duanya. Nah, sampai sekarang ke bahagian yang terakhir, kesan iman kita kepada nama Allah Al-Qarib. Ini yang paling mustahak. Ustaz himpunkan di sini ada 5 kesan positif yang akan dimiliki oleh seseorang bila dia betul-betul faham tentang nama Allah Al-Qarib. Yang pertama, dia tidak akan meninggikan suaranya jika dia sedang beribadat kepada Allah. Mengapa mesti meninggikan suara? Allah jauh ke? Atau Allah dekat? Manusia saja, ayah saja, orang yang banyak jasa, sebagai penyebab kita zahir di atas muka bumi, sebagai penyebab kita boleh hidup karena mereka sara kita, makan, minum, pakaian, pelajaran. Panggillah ayah yang berada dekat dengan suara kuat. Betul tak ayah dan ibu akan kata, kurang adab nak kamu. Kamu panggil macam ini. Apalagi dengan panggil-panggilan yang tidak sopan. Allah sumber segala-galanya. Sama ada nikmatul ijad, nikmat mengadakan kita dari sebelumnya tiada, dan nikmatul imdad, supply kita segala keperluan dan hajat kita, makan, minum, pakaian, tempat, oksigen. Dia juga telah sebut bahwa dia sangat dekat, lebih dekat dari urat leher, kita pula terlolong-lolong. Di mana adab? Apalagi Nabi katakan afdalul zikri al-khafi. Sebaik-baik zikir perlahan-perlahan. Allah dekat. Nabi larang sahabatnya bertakbir dengan suara yang kuat. Wahai para sahabat, perlahankan suaramu. Allah itu maha mendengar. Dia bukan pekak. Allah itu maha dekat. Dia bukan jauh. Inilah akibatnya bila belajar Islam tidak pakai dalil.
Bila ditanya dalil pula dimarahi. Problem sungguh. Islam ni agama Allah, milik Allah, yang dibawa oleh Rasulullah. Baru tidak akan sesat bila kita jadikan sebagai rujukan, referensi Quran dan Sunnah dengan cara yang betul. Yang kedua, keyakinan kita terhadap nama Allah Al-Qarib akan mendorong seseorang untuk bangun malam sambil beribadat kepada Allah. Coba dengar apa kata Nabi. Aqrabu ma yakunu Rabb minal abdi fi jawfil lailil akhir. Fa in istata'a an takuna mimman yadhkurullah fi tilka sa'ah fakun. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Coba dengar baik-baik. Mudah-mudahan dengan mendengar ayat ini atau hadis ini membuat kita tidak akan meninggalkan untuk qiyamul lail. Masa yang paling hampir antara hamba dengan Tuhannya adalah pada akhir malam. Ketika itu Allah turun ke langit dunia. Oleh itu, jika kamu mampu untuk menjadikan orang yang mengingati Allah pada waktu tersebut, sepertiga akhir malam, maka jadilah kamu dari golongan tersebut. Maksudnya, mari kita jadi orang ini. Jangan lupa untuk bangun malam. Walau untuk beberapa rakaat. Tapi Ustaz yakin, semua yang dengar ini memang rajin. Memang rajin beribadat malam. Sebab Nabi SAW sampai bersabda, salat yang paling afdal setelah salat fardu yang 5, setelah itu salatul lail, salat pada waktu malam. Lebih-lebih lagi qiyamul lail pada sepertiga akhir malam. Itu adalah ibadat salat yang paling mulia setelah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang ketiga. Yang pertama tadi, dia apabila berzikir tidak akan mengeraskan atau menguatkan suaranya. Yang kedua, dia suka bangkit waktu malam. Karena dia tahu waktu itulah waktu yang paling Allah Subhanahu Wa Taala suka kita mendekatkan diri kepadanya. Sampai Allah tadi sebut. Ustaz masih ingat lagi kata-kata Allah yarham Syekh Ali Jabir. Masih ingat? Yang banyak buat TikTok. Ceramah-ceramah ringkas sebagai panduan. Mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang istimewa di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Apa kata beliau? Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia untuk buat salat yang 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Panggilan itu dilakukan oleh muazzin. Muazzin, tukang azan. Kita selalu panggil Bilal. Untuk memanggil salat fardu yang 5, Allah Subhanahu wa taala wakilkan untuk memanggilnya kepada muazzin, manusia yang memanggil. Tetapi kata Allah yarham Syekh Ali Jabir, Allah memanggil orang-orang yang beriman supaya melakukan salat malam, qiyamul lail, beribadat pada sepertiga akhir malam. Allah sendiri yang panggil. Allah sendiri yang offer. Hadis kita dah sebut tadi, riwayat Imam Bukhari. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Lalu Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang punya hajat, bangunlah kamu
Mohon kepadaku hajatmu. Ini saya aku kabulkan hajat kamu. Allahu Akbar. Wahai hamba-hambaku yang banyak buat dosa, bangunlah. Buat salat malam. Mohon kepadaku ampunan terhadap dosa-dosamu. Niscaya akan aku ampunkan dosa-dosamu. Allah sendiri yang offer. Allah sendiri yang panggil. Kalau kita manusia jawab pula dengan dengkuran. Allahu Akbar. Lihat betapa tingginya fadilat bangun sepertiga akhir malam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang diberi oleh Allah taufik untuk bangkit setiap malam. Sepertiga akhir malam. Okey, itu dah dua dah. Yang ketiga, dia akan memanjangkan sujudnya. Orang yang faham Allah itu sangat dekat dengannya, dia akan memperpanjangkan sujudnya. Coba dengar apa kata Nabi. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajid. Fa aksirud du'a. Tempat orang yang paling hampir. Tempat yang paling hampir antara hamba dengan Tuhannya adalah di dalam sujud. Oleh itu, perpanjangkanlah doa di dalamnya. Perbanyakkanlah doa di dalamnya. Bila perbanyakkan doa dalam sujud, bermakna sujud itu akan berlaku panjang dan lama. Cuma kata ulama fiqh, memperpanjangkan sujud itu sebaiknya dalam salat-salat sunat sendirian. Bukan dalam salat fardu, bukan dalam salat berjamaah. Sebab bila berjamaah sebagai makmum, kita terikat dengan imam. Tapi untuk salat sendirian, tahajud, witir, sendirian, atau salat-salat sunat apapun, kita boleh perpanjangkan dan perbanyakkan doa di dalamnya. Apa sebab? Sebab ketika itu, Allah paling dekat dan sangat dekat dengan kita. Itu sebabnya kata Nabi dalam hadis lain, apabila manusia sedang sujud, iblis akan menangis, terseduh sedang. Oh, anak cucu Adam. Mereka disuruh sujud, lalu sujud untuk mereka syurga. Dan aku pernah disuruh sujud, tapi aku enggan. Untukku neraka. Jadi selagi manusia itu sujud, selagi itulah iblis akan menangis. Itu dalam riwayat yang lain. Yang keempat, dia akan menjadi orang yang sangat sayang kepada orang-orang miskin. Ini orang yang dekat, orang yang memahami makna Allah Maha Dekat. Dia sangat sayang pada orang-orang miskin. Apakah karena mereka miskin karena kebanjiran, harta mereka habis dibawa arus, rumah mereka, perabot mereka, kereta mereka, motor mereka semuanya rosak? Kita mesti ada rasa kasihan. Why? Mengapa mesti kasihan? Coba dengar hadis ini. Ya Aisyah, kata Nabi, ahibbil masakin wa qarribihim fa inna Allah Ta'ala yuqarribuki yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, isteri Nabi, wahai istriku Aisyah, cintailah orang-orang miskin dan hampirilah mereka, dekati mereka. Karena sesungguhnya Allah akan menghampiri kamu pada hari kiamat. Menghampiri kamu karena apa? Karena kamu mendekati orang miskin. Karena kamu sayang pada orang miskin. Karena kamu simpati
kamu ambil berat terhadap orang-orang yang dilanda musibah. Sayangi mereka. Niscaya Allah sayangi kamu. Ini yang dalam kaedah ilmu akidah al-jaza min jinsil amal. Pembalasan dari Allah sesuai dengan amal seseorang. Dia mendekati dan mencintai orang miskin, dia juga layak mendapat cinta dan kedekatan daripada Allah Azza wa Jalla. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Dan terakhir, yang kelima. Allahu Akbar. Hebat sungguh bila kita faham. Jiwanya akan menjadi tenang dan tenteram. Mengapa jiwanya menjadi tenang dan tenteram? Bila dia faham Allah itu dekat. Ini, dia akan merasakan kelezatan yang luar biasa ketika sedang bermunajat kepada Tuhannya. Berbisik-bisik pada waktu malam memohon. Sambil menangis lagi. Minta dikasihani oleh Allah. Agar Allah bukan saja beri perlindungan kepadanya, juga beri perlindungan kepada kawan-kawannya, kaum kerabatnya, jemaahnya, sambil menangis. Minta belas kasih Allah. Tolong selamatkan mereka, ya Allah. Betapa tidak, sebab dia sungguh yakin sebagaimana usahanya mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah lagi ingin mendekatkan dirinya kepadanya. Di sini perlunya kita kepada dalil sahih pula. Nabi bersabda dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Hei manusia, bila kamu bergerak mendekatkan dirimu kepadaku sejengkal, aku bergerak ke arah kamu sehasta. Bila kamu mendekatkan dirimu kepadaku sehasta, aku mendekatkan diriku kepadamu sedepa. Bila kamu datang menuju aku secara berjalan, aku akan berlari menuju kamu. Apa maksud ini semua? Semakin dekat kita kepada Allah, Allah lagi ingin dekat pada kita. Di situ datangnya ketenangan jiwa. Apalagi kedekatan dengan makna qurbud khas, Allah akan tolong, Allah akan bantu. Mudah-mudahan penyampaian kita pada pagi ini, nama Allah Al-Qarib dapat membentuk jati diri kita menjadi orang yang tidak lekas give up, tidak lekas serik, tapi akan selalu sabar. Walaupun apa yang orang kata dan orang tuduh, tak ada masalah. Sebab Allah dekat dengan kita. Kalau Allah dekat dengan kita dan tolong kita, tak ada siapa yang boleh ganggu kita. Hanya saja yang penting dalam penyampaian kebenaran kita mesti bawa dalil, hujah, kata Allah, kata Rasul, dan kita sampaikan dengan cara hikmah. Masalah ada orang yang terima dan ada pula orang yang menolak, itu biasa. Sudah menjadi sunnatullah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Berikut ini Ustaz akan jawab secara singkat saja pertanyaan beberapa jemaah. Antara lain, ada pertanyaan, Ustaz tidak baca ya soalannya panjang. Pak Ustaz, duit zakat boleh tak digunakan untuk membina masjid, asrama tahfiz, dan membiayai makanan minum anak-anak yang menghafal Al-Quran? Hadirin dan hadirat, menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakat, Fiqh Zakat,
Kata beliau, boleh. Sebab dia termasuk ke dalam asnaf fi sabilillah. Kata beliau menambah, fi sabilillah berperang pada jalan Allah zaman dahulu. Tafsiran klasik, beli senjata, beli kenderaan, buat perbekalan untuk berperang melawan orang kafir. Semuanya itu perlu kepada biaya, perlu kepada duit. Zakat boleh diberi fi sabilillah dengan pemahaman itu. Tapi itu pemahaman klasik zaman-zaman silam. Tetapi peperangan kita melawan orang kafir hari ini, melawan pihak-pihak songsang dan sesat seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Islam liberal. Peperangan tersebut bukan lagi bersifat fizikal. Peperangan itulah yang dipanggil dengan Al-Ghazwul Fikri, yaitu peperangan pemikiran, peperangan ideologi, yang ingin menyesatkan akidah kita, yang ingin menyesatkan cara ibadat kita, yang ingin kita tak kembali pada Quran dan Sunnah. Lalu kita buat tahfiz, bimbing anak-anak tersebut supaya hafal Quran, faham akidah, faham fiqh, memiliki akhlak yang mulia, faham cara berdakwah untuk melawan grup-grup seperti itu. Ini peperangan fi sabilillah zaman moden. Bukan hanya beli kuda, beli senjata, panah, bukan saja beli meriam. Itu pemahaman fi sabilillah, fahaman klasik, pahaman lama. Hari ini tak ada peperangan macam itu, sudah sangat sedikit sekali. Yang banyak hari ini adalah melawan. Mereka menyebarkan kesesatan dengan Google, dengan internet, dengan kaset, dengan CD. Kita juga mesti lawan dengan yang sama, sebab kata Nabi, lawanlah musuhmu dengan senjata sebagaimana yang mereka gunakan. Mereka gunakan YouTube, mereka gunakan Zoom, mereka gunakan Webex, mereka gunakan Google Meet. Kita gunakan. Segala pembiayaan untuk tujuan menjayakan peperangan ideologi, dia termasuk ke dalam fisabilillah. Demikian penjelasan Ustaz. Itu sebabnya untuk membangun mahfazah, masjid, asrama tahfiz Al-Quran di Batam, Ustaz menerima. Sebab Ustaz cenderung dengan pandangan ini. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz, zakat pendapatan bulanan. Apakah pendapatan bulanan wajib dikeluarkan zakat? Para ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Tapi Ustaz cenderung wajib. Apakah mesti dikeluarkan setiap bulan? Hadirin dan hadirat, rukun zakat ini atau syarat zakat ini ada dua. Bila cukup nisab, karena income itu lebih daripada nisab, tentang batas nisab itu berapa jumlahnya, boleh tanya pada Jabatan Agama masing-masing negeri. Yang kedua, haul sampai 1 tahun. Oleh sebab itu, pendapatan bulan kita adalah lebih baik kalau kita himpun 1 tahun,
berapa dia punya keluarkan setelah 1 tahun. Ada pula yang berpendapat keluarkan 2,5% setiap bulan. Untuk itu, Ustaz lebih suka kalau yang bertanya ini, tanya langsung kepada PPZ. Sebab mereka orang yang memang pakar dalam bidang zakat. Ustaz hanya menyebut dalam bentuk prinsip. Nah, yang terakhir, ada pertanyaan dari semalam lagi. Beberapa orang sampai pagi tadi juga tanya tentang nasyid yang dinyanyikan oleh seseorang. Dalam nasyid itu disebut kita mesti wajib Allah itu ada. Kita wajib yakin Allah itu ada. Cuma ada liriknya mengatakan, jangan katakan Allah itu bertempat. Dan juga jangan katakan Allah di mana-mana. Hadirin dan hadirat, macam yang Ustaz sebutkan tadi. Ustaz tidak begitu setuju beberapa lirik di dalamnya. Jangan mengatakan Allah itu di atas arasy. Itu sangat bercanggah dengan 7 ayat dalam Al-Quran menyebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tadi kita dah jelaskan. Allah sendiri mengatakan bahwa dia di atas arasy. Katakan saja. Cuma jangan ditanya macam mana dia bersemayam. Itu jawaban singkat dari Ustaz. Untuk keterangan itu, kita perlu kembali kepada 3 prinsip iman kepada sifat Allah. Pertama, Allah Maha Ghaib, yang kita tak mampu untuk mensifatinya, padahal dia ada sifat. Apalagi kita tahu Allah ada Al-Asma'ul Husna. Kita wajib tahu sebanyak 99. Di dalam Al-Asma'ul Husna pula mesti ada sifat. Mustahil Allah menamakan dirinya lalu dia tidak memiliki sifat dalam nama itu. Kalau nama Allah Al-Hayyu mesti ada sifat hidup. Mustahil Allah mati. Kalau Allah menamakan dia As-Sami', man mendengar. Mustahil Allah itu peka. Kalau Allah menamakan dirinya Al-Basir, Maha melihat, mestilah dia melihat. Mustahil dia buta. Di situ saja ada 99 sifat Allah. Cuma macam mana kita nak mensifati Allah, tak mampu sebab dia ghaib, tak nampak. Baru datang yang kedua. Yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah adalah Allah sendiri. Apa implikasinya? Apa impaknya? Impaknya, kesannya. Segala yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang namanya dan sifatnya, wajib kita imani. Apa adanya. Tanpa kita serupakan Allah dengan makhluk. Tanpa kita bertanya bagaimana. Jangan. Sebagaimana kata-kata Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lum. Allah bersemayam itu sudah termaklum. Wal kaifiyatu majhul. Bagaimana Allah bersemayam kita jahil, tak tahu. Sebab kita tak nampak. Wal imanu bihi wajib. Beriman Allah bersemayam itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya macam mana Allah bersemayam, bid'ah, perkara baru yang tak perlu dipertanyakan. Itu maksudnya. Imam Malik. Nah, yang terakhir, insan yang paling tahu nama dan sifat Allah adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau terima wahyu. Sebagaimana sabda Nabi, Allah turun pada sepertiga akhir malam. Kita kena yakin Allah memang turun. Jangan tanya macam mana dia turun. Ustaz kira itu jawaban Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, kami berdoa ini sebab kami yakin setiap doa yang kami panjatkan ini, setiap kali itulah ibu bapa kami yang telah meninggal dunia dihindarkan oleh Allah daripada azab. Sebab ada riwayat mengatakan, sabda Nabi, orang dalam kubur tiba-tiba dia angkat tinggi derajatnya oleh Allah. Lalu dia tanya, ayu syai'in hadza? Mengapa derajatku diangkat tiba-tiba setinggi ini? Lalu dijawab, waladukal ladzi yastaghfiru laka fid dunya. Karena baru sebentar anakmu di dunia memohon agar Allah ampunkan dosa-dosamu. Lalu dia tidak diazab lagi. Oleh sebab itu ya Allah, setiap kami berdoa, kami awali ini sebab kami sangat sayang, cinta kepada ibu bapa kami, sebab mereka yang telah mendidik kami sejak dari kecil dengan pengorbanan yang luar biasa. Sebagai membalas jasa mereka, kami berdoa, ampunkan dosa mereka ya Allah. Dosa kami dan dosa mereka. Cucuri kepada mereka rahmat-Mu, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Melalui doa ini kami juga memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah, berilah kami zuriat keturunan anak cucu yang juga akan berdoa sebagaimana kami berdoa untuk ibu bapa kami. Sehingga dengan doa anak cucu kami nanti setelah kami mati, kami juga layak dihindarkan daripada azab-Mu di alam kubur. Ya Allah, ya Tuhan kami telah belajar pagi ini nama-Mu Al-Qarib. Kami sekarang sudah memahami ya Allah, Engkau maha dekat. Lebih-lebih lagi terhadap kami yang senantiasa mendekatkan diri kepadamu. Semakin kami dekat kepadamu, semakin Engkau ya Allah mendekatkan dirimu kepada kami. Kabulkan hajat kami, ampunkan dosa-dosa kami. Oleh sebab itu, berilah kami kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kami miliki pada pagi ini. Sehingga kami tidak akan berzikir dengan suara yang kuat dan lantang, sebab Engkau maha dekat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.